Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Linda. Di sebelah kiri kakak, di sebelah kanan. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Diajak kakaknya, diajak adiknya, diajak papa dan mamanya. Kita mau mulai ibadah. Nah, tema kita pada minggu ini adalah menjadi anak yang berinovasi. Tahu berinovasi nggak? Nah, kalau nggak tahu, nanti dengarkan firman Tuhan ya. Nanti dijelaskan apa itu inovasi. Nah, sekarang kita mari bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang lipat tangannya, duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Engkau masih membangunkan kami dari tidur kami hingga kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami mau diam, mau mendengar, mau mengerti akan firman Tuhan, dan kami nanti boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ini, kiranya Tuhan tetap bersama kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita mau bernyanyi lagi, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah adik-adik, sekarang kita mendengarkan titah yang ke-6. Kakak dalam bahasa Indonesia dulu ya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Nah sekarang dalam bahasa Semalungun, coba Kak Fitri, bisa nggak dalam bahasa Semalungun? Bisa dong Kak. Apa coba? Mamunu. Iya pinter Kak Fitri. Nah sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Amsal 26 ayatnya yang ke-6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, Lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sinari hidupku, berbuah, 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 oh, 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 oh.
Shalom adik-adik kelas Batita dan kelas kabarnya hari ini. Pasti semuanya sehat ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita beribadah dari rumah, kita masih tetap diberikan kesehatan, semangat dan sukacita. Adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Semua sudah siap kan pegang Alkitabnya di rumah masing-masing? Nah, sebelum kita mendengar dan belajar firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala dan tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersuka cita Tuhan, karena pada saat ini walaupun kami beribadah dari rumah, tapi kami masih diberikan kesehatan dan semangat untuk kami boleh bernyanyi dengan pujian yang indah. Dan sebentar lagi Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Berkati juga papa mama yang mendampingi di rumah, juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Berikanlah kami hikmat sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Minggu 20 September 2020, minggu kita adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Nah, semua sudah siap kan? Pegang Alkitab masing-masing. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita baca dulu bahan nats khotbah kita pada saat ini yang diambil dari Kejadian 8. Kejadian itu ada di perjanjian mana ya adik-adik? Perjanjian Lama, betul sekali. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan, mari kita membacanya dari rumah sama-sama. Yang belum bisa baca boleh dengarkan kakak baik-baik ya. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13, demikian firman Tuhan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan, kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Ayat terakhir 13, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Sedemikian jauh firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tema kita pada saat ini tadi yang sudah didengar di awal ya, yaitu apa? Menjadi anak yang berinovasi. Oke, berinovasi. Kakak tunjukkan ada gambar-gambarnya ya. Berinovasi itu apa ya kak? Nah mungkin adik-adik yang masih ya, apalagi yang masih batita belum tahu nih inovasi itu apa sih. Nah adik-adik, berinovasi ya, inovasi itu artinya menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang berbeda sama sekali. Jadi adik-adik, pada kisah yang kita baca sama-sama yaitu Nuh, ini adalah salah satu tokoh Alkitab pada masanya pada waktu itu
ada digambar pada samping layar ini ya, adik-adik boleh lihat. Nah, pada masanya pada saat itu Nuh adalah salah satu tokoh Alkitab, yaitu manusia yang memiliki inovasi. Inovasi itu tadi ya, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada atau menciptakan sesuatu yang berbeda sama sekali. Maksudnya apa Kak? Kenapa Nuh itu menjadi tokoh yang punya inovasi dalam Alkitab? Jadi singkat cerita, adik-adik tahu ya cerita Bahtera Nuh. Nah, ketika waktu itu bumi hujan lebat selama 40 hari 40 malam, adik-adik bayangkan bagaimana ya hujan 40 hari 40 malam. Dan pada saat itu selama puncak-puncak gunung. Nah, awal tahun waktu itu kan kita juga dilanda banjir ya adik-adik, sejabotabek. Ada yang mengalami juga. Bayangkan pada saat itu 3 hari kita mengalami kebanjiran, listrik padam, mungkin juga kita harus mengungsi. Nah, ini bayangkan 40 hari 40 malam, 5 bulan air menutupi permukaan bumi pada saat itu. Dan Nuh waktu itu berserta keluarga, hewan peliharaan dan hartanya ada di dalam bahtera. Jadi waktu itu Nuh membuat sebuah bahtera ya, kapal, dan mereka ketika peristiwa air bah mereka semua ada di situ. Nah adik-adik, ketika peristiwa air bah itu kan tidak mungkin Nuh tahu ya bagaimana bumi ini airnya surut atau kering. Tidak mungkin dia turun ke situ melihat air pada saat itu karena air kondisinya masih sangat dahsyat. Nah lalu dia berpikir, bagaimana ya caranya supaya saya tahu kondisi air itu sudah mulai surut bahkan kering. Nah lalu Nuh berpikir nih adik-adik, disinilah inovasi Nuh itu muncul ya, kreativitas, kecerdasan yang diberikan Tuhan oleh Nuh itu muncul. Lalu dengan cara apa Kak? Nah, untuk mengetahui air itu sudah surut atau tidak, lalu Nuh seekor burung ya, menggunakan seekor burung menerbangkan burung itu ya. Pertama burung gagak, karena burung gagak itu sangat kuat ya adik-adik, dia juga kan memakan bangkai. Jadi diterbangkanlah burung itu untuk melihat keadaan bumi ya. Lalu burung gagak itu datang dan pergi dan pada akhirnya tidak kembali lagi. Nah beberapa hari ya, kurang lebih 7 hari kemudian Nuh kembali melepaskan seekor burung merpati untuk melihat kondisi air. Waktu itu sudah mulai surut adik-adik ya, tapi belum kering. Nah kita tahu burung merpati itu adik-adik pemakan biji-bijian, kacang-kacangan ya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah logikanya ketika air sudah kering, pastikan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan pasti akan bisa bertumbuh. Tapi kalau dia ditimpa banjir, tumbuh-tumbuhan itu tidak akan hidup ya, dia pasti akan mati terendam air. Nah jadi pada saat seekor burung merpati dilepaskan ya, kemudian burung merpati itu membawa daun zaitun kembali kepada Nuh. Disitulah Nuh tahu bahwa kondisi sudah mulai kering ya, air sudah mulai kering karena si burung merpati membawa daun zaitun yang segar. Tadi kita baca ya di pembacaan kita. Nah dari situlah adik-adik Nuh itu punya inovasi. Dia memanfaatkan seekor burung melihat keadaan bumi pada saat itu, apakah air sudah surut atau tidak. Nah inovasi itu kira-kira seperti itu ya adik-adik, sama seperti tokoh Thomas Alva Edison, penemu lampu. Pada saat itu tidak ada penerangan, dia berpikir bagaimana caranya supaya manusia bisa beraktivitas ya, ada alat penerangan. Diciptakanlah dengan eksperimen dia beratus-ratus kali, maka ada sampai sekarang yaitu lampu untuk kita bisa terang ya, melakukan segala aktivitas. Nah adik-adik, selanjutnya pasti ada pertanyaan nih, Kak, kira-kira Tuhan itu menciptakan kita, memang kita kreatif? Loh pasti adik-adik ya, Tuhan menciptakan kita sejak lahir itu disertai akal, pikiran, pengetahuan yang luar biasa. Jadi mulai kecil, mulai bayi, adik-adik sudah bisa meniru ucapan mama papa atau apapun gerakan mama papa, adik-adik bisa mengikuti. Itu berarti kreativitas itu sudah mulai ada dari kita lahir adik-adik ya, dari bayi kita dewasa itu kreativitas kita akan terus terasah. Jadi Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita, tentu harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik ya, sama seperti Nuh tadi.
Jadi kita harus gunakan kemampuan itu untuk kebaikan. Lalu kita harus tahu nih, ciri-ciri anak yang kreatif itu kira-kira seperti apa ya Kak? Yang inovatif itu, yang cerdas itu. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau tahu ciri-ciri anak yang kreatif dan inovatif, yang pertama nih ya, dia pasti penuh rasa ingin tahu. Jadi mama papa yang di rumah, kalau anak-anak di rumah sering banyak pertanyaan, kenapa ya Ma begini, kenapa begini, kok itu begitu, itu berarti anak-anak kita adalah anak-anak yang kreatif ya papa mama. Jadi kalau adik-adik punya rasa ingin tahu yang besar, itu berarti adik-adik punya daya kreativitas. Yang kedua, ciri-ciri kreatif itu dia punya daya imajinasi yang kuat. Maksudnya dia bisa membayangkan hal-hal yang mungkin orang lain tidak tahu ya. Bagaimana ya cara membuat pesawat terbang? Bagaimana ya cara membuat perahu ya? Dia selalu di pikirannya itu banyak ide-ide yang muncul ya. Itu adalah salah satu ciri anak yang kreatif juga. Kemudian selanjutnya, anak yang kreatif itu pasti senang dengan aktivitas yang menantang pada hal-hal yang baru. Contoh adik-adik di rumah pasti punya ya banyak permainan, ada Lego, ada Scrabble, ada Ludo dan sebagainya. Pasti adik-adik ketika main Lego nih, sudah berapa model Lego yang sudah selesai, pasti ingin sesuatu yang baru ya. Aku sudah bosen nih main Lego, aku mau coba main Scrabble. Jadi ada hal-hal baru yang selalu ingin dia coba-coba dan coba. Itu pasti anak yang kreatif. Dia selalu ingin tahu banyak sesuatu. Dan yang terakhir, anak yang kreatif itu ciri-cirinya adik-adik, dia tidak pernah takut gagal ya. Dia selalu ingin mencoba dan mencoba. Jadi ketika adik-adik tidak pernah mau mencoba, selalu takut, adik-adik pasti hilang daya kreativitasnya. Tidak akan pernah ingin tahu sesuatu ya, itu pasti tidak akan pernah maju. Jadi adik-adik harus memiliki sikap selalu ingin mencoba. Jangan pernah takut ya. Kalaupun gagal, coba lagi seperti Thomas Alva Edison ya. Dia selalu melakukan percobaan beratus-ratus kali sampai akhirnya dia mendapat satu penemuan yang luar biasa. Nah, adik-adik, yang terakhir nih ya, kita mau tahu nih, bagaimana ya Kak caranya untuk melatih kita supaya menjadi anak yang kreatif. Nah, kakak yakin nih adik-adik semua di sini pasti anak-anak yang cerdas dan kreatif ya, pasti. Jadi caranya seperti apa? Caranya adik-adik yang pertama, adik-adik harus berani melakukan sesuatu yang berbeda ya. Tidak boleh takut salah atau tidak boleh takut untuk mencoba. Jadi lakukan sesuatu hal dari yang sederhana dulu di rumah. Misalnya nanti kakak kasih contoh ya, memperbaiki mainan yang rusak di rumah. Pasti di rumah banyak mainan kan. Jadi jangan langsung dibuang ya. Coba cari cara bagaimana caranya supaya mainan itu bisa diperbaiki kembali. Nah, yang kedua, melatih berpikir kreatif itu adik-adik berkomunikasi dengan banyak orang. Maksudnya kita juga harus rajin bertanya adik-adik. Bisa ke mama, bisa ke papa, bisa ke guru ya, bisa ke kakak atau siapapun yang adik-adik anggap dia bisa memberikan informasi buat adik-adik. Jadi jangan malu untuk bertanya. Pasti pengetahuan akan banyak didapat dari orang-orang yang akan mengajari kita adik-adik. Nah, yang ketiga, untuk melatih kita berpikir kreatif, kita harus rajin banyak membaca. Ini adalah salah satu yang penting. Karena kakak yakin sekarang ini anak sudah banyak yang malas untuk membaca. Adik-adik, dari bacaan banyak sumber pengetahuan yang bisa kita dapat. Ketika anak yang rajin membaca, kakak yakin dia akan menjadi anak yang banyak pengetahuannya, banyak informasinya, sehingga dia bisa menjadi anak yang pintar, sukses di kemudian hari ya. Oleh karena itu, mulai sekarang setiap hari sisihkan waktu untuk membaca. Walaupun tidak perlu lama-lama ya, 10 menit, atau yang belum bisa baca minta tolong dibacakan mamanya di rumah. Oke, kemudian yang selanjutnya, dia memiliki rasa ingin, itu melatih kreativitas kita ya. Dan selanjutnya, dia pasti punya ide-ide baru, selalu punya ide baru setiap hari ya. Pasti itu adalah melatih kita untuk berpikir kreatif. Dan yang terakhir, untuk melatih berpikir kreatif, kita
orang lain adik-adik. Ternyata dari pengalaman kita punya banyak pelajaran. Jadi apa online nih mengajarkan eksperimen atau percobaan sesuatu, adik-adik amati dengan baik ya. Nanti adik-adik lakukan sendiri di rumah percobaan itu untuk mencoba. Nah, begitu adik-adik caranya untuk bisa melatih berpikir secara kreatif. Nah, kakak ada video berikut ini ya, yaitu kita saksikan yuk dulu yuk bersama-sama 2 video berikut ini. Silakan disaksikan. Duh, capek. Kasian gak ada kursi. Bebelak dengan formula yang disempurnakan mengandung minyak ikan dan omega 6 lebih tinggi. Bantu ia tumbuh dengan tanggap yang lengkap. Cepat tanggap. Yuk kita bikin kursi. Bantuin Yupa. Ayo. Terus. Tanggap bersosialisasi dan punya rasa peduli. Dukung ia tumbuh hebat. Tentang aku, putriku dan Nanas. และสับปะรด Aku tidak pernah sekolah. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan ketika aku ingin mengajarkan putriku. Pokoknya semua yang aku tahu, kutunjukkan padanya. Jadi dia akan mengerti dengan contoh. Suatu ketika dia menginginkan es krim. Tapi aku tidak punya uang untuk membelikannya. Ketika saat dia tertidur aku merasa bersalah. Oleh karena itu aku bertekad untuk membuatnya bahagia dengan membuatkan es krim dari buah nanas. Keesokan harinya, aku bertanya, bagaimana? Rasanya lebih enak daripada es krim, kan? Dia menjawab, ya, Bu, rasanya begitu baik. Dia berkata, mungkin kita harus menjualnya? Singkat cerita keduanya sepakat untuk mencoba menjualnya. Anak itu menjajakannya ke pasar dengan berkata, ada yang mau es krim nanas, ada yang mau es krim nanas, ada yang mau es krim nanas. Tetapi setelah berapa lama dia pulang dan berkata, Bu, kenapa tidak ada yang mau membeli es krimku? Maka, saya menyarankan supaya dia pergi ke pasar untuk melihat bagaimana para penjual menjual dagangannya. Kemudian, dia belajar dan mengamati cara orang-orang berdagang di pasar. Dari situlah ide kreatifnya muncul. Akhirnya, dia membuat poster yang sederhana untuk menarik pembeli. Esok harinya, dia menjual dengan ide kreatifnya dengan memberi diskon untuk dagangannya. Ternyata dagangannya laku keras dan laku habis. Dia dan aku sangat gembira. Aku sangat bangga dengan anakku. ได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ Sekian dari cerita ini, kesimpulannya, kreativitas tanpa batas asalkan ada kemauan pasti ada jalan. Nah, mana videonya? Yang pertama, iklan susu Bebelak udah pernah sering lihat ya. Dia ada anak kecil yang ketika itu dia melihat seorang ibu yang sedang hamil dan kakek tua sedang berdiri ya, menunggu bis ya mungkin pada saat itu. Lalu dia punya akal nih, bagaimana ya supaya mereka tidak berdiri ya, kasihan si kakek itu. Lalu dia cari cara ya, orang tuanya dia minta tolong bantuan, dia lihat ada keranjang di sekitar situ, dia angkat keranjang itu, dia taruh busa di atasnya dan bisa buat tempat duduk. Itu kan cara yang sederhana ya adik-adik, tapi luar biasa untuk anak sekecil itu gitu loh, dahsyat kan. Nah video yang kedua, kita melihat sebuah kisah seorang ya dari ibunya yang menjual buah-buahan adik-adik. Jadi si ibu ini ya tidak bisa karena dia tidak sekolah pada saat itu, jadi ibunya tidak bisa mengajarkan anaknya secara baik. Jadi ini hanya
mempraktekkan tiap hari cara membuka nanas, memotong nanas ya adik-adik. Lalu anak itu melihat setiap hari apa yang dilakukan ibunya sampai anaknya bisa ya mengerjakan semua. Satu ketika anak itu pulang sekolah ada penjual es krim, dia seneng ya mau beli es krim itu tapi tidak punya duit gitu. Jadi ibunya melihat dari jauh, kasihan anak saya pengen beli es krim tapi tidak ada uang ya. Lalu si ibunya punya akal. Jadi nanasnya itu ya dipotong ibunya, lalu ditancap plastik es krim ya ke nanas itu dimasukkan ke dalam es batu. Lalu besoknya dia kasih anaknya, kamu suka ini kan, es krim ini kan, ini mama buat kamu gitu. Lalu si anak itu masih berpikir, pokoknya aku juga pengen cobain es krim yang itu. Lalu dia menjajakan es krim itu adik-adik, tapi tidak laku. Setelah itu dia pulang dengan kecewa dan dia berpikir, gimana ya caranya supaya es krim saya laku. Lalu dia amati dulu di pasar bagaimana orang menjajakan. Langsung pulang ke rumah. Lalu adik-adik dengan sangat sederhana dia membuat poster ya. Dia melukis sederhana saja lukisannya poster untuk mempromosikan es krimnya. Dia tempellah itu di gerobak es krimnya. Lalu mulai jajakan dan tertarik. Jadi habislah jualannya. Nah adik-adik luar biasa kan kreativitas anak itu. Kita juga harus seperti anak kecil itu yang selalu punya ide-ide untuk melatih kreativitas kita. Nah kakak mau tampilkan contoh-contoh nih adik-adik ya, kreativitas di rumah yang mungkin bukan dari barang-barang bagus. Nah ini ada kalender nih adik-adik, semua pasti punya ya kalender bekas. Kita bisa buat topi seperti ini ya dari kalender. Ini contoh hasil kreativitas kita. Atau misalnya adik-adik punya manik-manik nih, sisa mamanya yang suka bikin payet-payet. Nah adik-adik bisa dari benang, adik-adik bikin gelang yang buat anak perempuan ya, bisa jadi gelang atau kalung. Nah ini salah satu contoh kreativitasnya. Kemudian ternyata dari kalender bekas juga kita baju-bajuan adik-adik yang suka main. Nih, ini kalender nih ya, ini bisa buat baju. Kalau yang adik kecil bisa masukin gini, bisa main-main deh sama kakak atau adiknya, nih baju. Atau kalau ada sisa karton, juga buat seperti ini ya, ada sisa karton, ada sisa sedikit kertas silver, bisa main raja-raja dan ratu-ratuan, misalnya buat topi raja seperti ini gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita buat nih adik-adik kreativitasnya. Nah ada mainan rusak nih ya, misalnya begini, adik-adik jangan langsung buang ya, coba lihat, oh ini ada bolongannya di sini ya. Berarti coba saya masukkan begini, bisa nggak ya bener gitu ya, kita coba nih misalnya. Nah ternyata bisa ya, jadi adik-adik harus selalu cari cara untuk mencoba sesuatu hal ya, supaya melatih kreativitas adik-adik supaya menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Firman Tuhan pada hari ini, kesimpulannya kita pada saat ini yaitu anak Tuhan pengetahuan dan kemampuan supaya bisa menjadi anak yang kreatif dan inovatif. Pengetahuannya untuk kebaikan. Dan terakhir, saat ini dan aktivitasnya yaitu ya, kreativitas apapun bebas, mau dari origami ya, dari kertas origami bisa adik-adik, misalnya adik-adik mau buat ikan-ikan ya, ada contoh ikan misalnya, kakak nggak ada bawa contohnya, kakak ikan atau bentuk bunga boleh, atau dari kalender bekas ini boleh ya, apapun itu dibuat, mau topi, mau baju-baju dalam bentuk yang lain juga nggak apa-apa. Ada kertas origami di rumah, ada koran boleh juga, ada kalender boleh juga, atau memperbaiki mainan yang rusak ya bisa juga. Jadi nanti aktivitasnya kirim foto apa hasil kreativitas adik-adik di rumah ya. Apapun itu yang penting, sesederhana apapun itu yang penting itu adalah hasil kreativitas adik-adik sendiri. Oke, itu aktivitas pada saat ini dan
Sebelum kita tutup firman Tuhan pada hari ini, kita mau bernyanyi dulu untuk merespon firman Tuhan. Lagunya adalah Bersama Tuhan Aku Bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar dan belajar firman Tuhan pada saat ini untuk menjadi anak yang berinovasi. Tuhan Yesus, bentuklah kami adik-adik sekolah minggu, kelas batita dan kelas kecil Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kecerdasan, kreativitas, dan inovasi yang tinggi Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau yang akan menuntun mereka, Engkau yang akan menuntun tumbuh kembang mereka Tuhan, supaya mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki inovasi. Berkati juga orang tua, papa dan mama yang mendidik mereka dari kecil sampai dewasa, supaya diberikan juga hikmat yang dari Tuhan untuk mendidik anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana berinovasi. Sekarang untuk persembahan syukur kita, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang siapkan kolektenya. Kalau udah, sekarang bareng-bareng kita angkat tangannya. Sama-sama kita ucapkan, Huberedoon, Hubani Harajaoni Naibata. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah ibadah dari awal pertengahan hingga pada saat ini akhirnya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk pujian, untuk firman Tuhan pada saat ini, dan juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan, berikan orang tua kami juga kesehatan, dan terima kasih buat adik-adik sekolah minggu dan orang tua yang memberikan persembahan.
Tambahkanlah mereka berkat-berkat yang lebih lagi Tuhan, supaya mereka juga boleh selalu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk minggu depan berikan kami kesehatan dan semangat selalu, supaya kami boleh selalu bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada uhur nami, ase torang ganuk, sengboy dalanon nami, salakan atorsa, dopam hasoman nami, torang age huja, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, tetap sukacita, salam sehat, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Shalom.